Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama, Rina Yumla Firdaus, kemudian yang kedua, saya sendiri, Bajar Oktavian, kemudian yang ketiga ada Berlian Madewi, yang terakhir yaitu Royana. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk membaca pertama, yaitu Saudari Berlian Madewi. Itu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan presentasi. Untuk yang pertama ada money laundering. Money laundering di sini merupakan cara penjahat untuk melakukan kejahatan dengan cara menyamarkan hasil-hasil keuntungan yang didapatkannya dari kegiatan atau usaha yang ilegal. Kejahatan tersebut berkategori seperti para penjahat, baik itu penyelundup narkoba, penjahat terorganisir, teroris, penyelundup senjata, pemeras, atau penipu kartu kredit menyamarkan asal-usul uang kriminal sehingga mereka dapat menghindari deteksi dan risiko penuntutan saat mereka menggunakannya. Louis Krokop mendefinisikan bahwa money laundering can be defined simply as a product of drug trafficking. This method creates a direct link between money laundering and drug trafficking. Pencucian uang dapat didefinisikan sebagai produk perdagangan narkoba. Metode ini menciptakan hubungan langsung antara pencuci uang dengan perdagangan narkoba. Selanjutnya, proses money laundering. Ada 3 proses money laundering. Yang pertama, placement. Uang diubah ke dalam bentuk yang tidak menimbulkan kerugian. Dalam hal ini, contohnya adalah memasukkan dalam deposito bank, polis asuransi, membeli aset seperti rumah atau perhiasan. Proses yang kedua, layering. Melakukan transaksi berlapis secara anonim atas aset tersebut. Misalnya, dalam hal ini digunakan metode penjualan aset tersebut dan dana hasil penjualannya ditransfer melalui wire transfer ke berbagai rekening di dalam suatu negara atau negara lain. Hal ini bertujuan mempersulit pelacakan asal mula dana tersebut. Untuk proses yang ketiga, ada integration. Integration, dana dimasukkan kembali ke dalam rekening pelaku melalui transaksi sah, sehingga tidak terlihat asal mula dana tersebut. Selanjutnya metode money laundering. Ada 3 metode. Yang pertama, buy and sell conversion. Buy and sell conversion dilakukan melalui jual barang dan jasa. Jadi uang yang berkaitan dengan kejahatan tersebut dialihkan menjadi aset untuk kemudian dijual lagi. Hal ini menjadikan uang tersebut seolah-olah merupakan hasil pendapatan yang legal. Metode yang kedua ada offshore conversion. Offshore conversion, uang yang berkaitan dengan kejahatan tersebut dialihkan ke negara-negara yang mendapatkan julukan tax haven untuk kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang terdapat di negara tersebut. Tax haven di sini merupakan suaka pajak, di mana negara tax haven secara tidak langsung memberikan perlindungan pajak. Dan metode money laundering yang ketiga adalah legitimate business conversion. Legitimate business conversion dipraktikkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dana
tersebut ke dalam kegiatan usaha sehingga tercampur dengan dana perusahaan. Kemudian dana tersebut dikonversikan kembali melalui cek, transfer atau instrumen pembayaran lainnya, dan dialihkan ke rekening pemilik dana awal. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya sendiri yang akan bacakan, itu tentang dampak money laundering. Menurut John Maxwell dan Gary Lopez menyebutkan dampak dari pencucian uang di suatu negara antara lain, yaitu yang pertama adanya rongrong sektor wisata yang sah. Praktik pencucian uang banyak dilakukan di sektor bisnis, selain di sektor perbankan sebagai upaya menyamarkan usul-usul uang hasil kegiatan ilegal. Kemudian yang ketiga, hilangnya kendali pemerintah atas kebijakan ekonomi. Kemudian yang keempat, merusak reputasi negara, yaitu adanya dampak paling buruk dari pencucian uang yang dapat dirasakan apabila negara akan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan global. Baik, selanjutnya yaitu tentang dasar hukum. Peraturan tentang tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah mengalami perubahan secara berkali-kali. Adapun diantaranya yaitu yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang mengatur tentang bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang yang tertuang dalam 7 pasal, yaitu dari pasal 7 hingga pasal 10. Kemudian bentuk-bentuk tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu terdapat dalam pasal 6 dan pasal 11 hingga pasal 16. Kemudian yang keempat yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Naimila. Kepadanya saya persilakan. Iya, baik. Terima kasih moderator. Yang selanjutnya adalah peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mencegah, menangani, dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia atau PPATK. Apa sih PPATK itu? Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dasar hukum dibentuknya PPATK itu adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen. Artinya bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. Lembaga ini hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Ya, seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa dasar hukum dibentuknya PPATK itu adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. PPATK ini bersifat independen, kemudian dalam menjalankan kewenangannya mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang untuk meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu. Yang kedua, berwenang untuk menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan yang merugikan, yang mencurigakan maksud saya. Yang selanjutnya, berwenang untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait. Selanjutnya, fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor. Dalam menjalankan fungsi ini, PPATK berwenang untuk menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor. Yang kedua, berwenang menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang. Yang ketiga, melakukan audit kepatuhan atau audit khusus. Yang selanjutnya, berwenang menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor. Yang selanjutnya adalah PPATK juga berwenang menyelenggarakan sistem informasi dari data-data pelapor yang telah diterima oleh PPATK. Yang selanjutnya, PPATK berwenang melakukan kerjasama domestik dan internasional. Jadi dalam menjalankan tugasnya, PPATK bisa melakukan kerjasama yang dilakukan dengan pihak terkait. Dengan kerjasama tersebut bisa dituangkan atau bentuk kerjasama yang secara formal. Pihak terkait dalam hal ini adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Pihak-pihak terkait itu bisa meliputi instansi penegak hukum, kemudian lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan untuk kerjasama internasional, lembaga yang terkait adalah Financial Intelligence Unit dari negara lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Naila yang telah menjelaskan. Untuk selanjutnya, yang akan dijelaskan oleh Saudara Royhan, yaitu tentang studi kasus yang kami ambil dari tindak pidana pencucian uang. Kepada Royhan, Akbar, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang studi kasus tindak pidana pencucian uang. Kasus di Djoko Susyoso pada tahun 2010 dan 2011. Djoko Susyoso selaku Kepala Koperasi Lalu Lintas Polri dan selaku kuasa penggunaan anggaran dapat dibuktikan memperkaya diri sendiri sebesar 32 juta dan orang lain terkait dengan kegiatan pengadaan driving simulator untuk uji klinik pengemudi roda 2 dan 4 tahun anggaran 2011. Dan Kops Lalu Lintas Polri Djoko Susilo telah menggunakan uang hasil korupsinya untuk membeli sejumlah tanah dan properti yang diatasnamakan pihak lain. 58 selain uang tersebut, Djoko Susilo juga diketahui memiliki harta kekayaan lain senilai 54.625
dan US$60 yang diperolehnya selama periode 2003 dan 2010. Pada persidangan Djoko Susilo menyampaikan alat bukti dan saksi tentang asal-usul perolehan harta kekayaan yang pada intinya menyatakan bahwa sumber perolehan hartanya berasal dari bisnisnya yang sudah mapan dan dilakukan secara tunai. Namun demikian dalam LHKPN, Djoko Susilo tidak memperlaporkan informasi mengenai bisnisnya. Majelis Hakim menilai harta kekayaan tersebut tidak, sehingga harta kekayaan tersebut patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Selain itu, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dari bukti tersebut dinilai tidak cukup alasan secara hukum untuk dipertimbangkan selain alat bukti LHKPN. Perbuatan TPPU dalam kasus ini dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dengan alat bukti berupa dokumen atau surat-surat tentang kepemilikan tanah, properti, dan kendaraan yang diatasnamakan pihak lain. Selain pidana penjara, Majelis Hakim menghukum perbuatan korupsi Djoko Susilo untuk membayar uang pengganti sebesar 32 juta serta mencabut hak politiknya. Sementara dalam perkara TPPU, Majelis Hakim memerintahkan merampas negara sejumlah tanah dan bangunnya serta kendaraan. Terdapat tanah kendaraan yang dibalikan kepada pemiliknya. Terima kasih. Akan saya serahkan kesimpulan kepada moderator. Dipersilahkan. Baik, terima kasih pada Saudara Raihan. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, saya akan membacakan kesimpulan dari tugas yang kami kerjakan, yaitu dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, pelintas batas-batas yurisdiksi dan menggunakan modus yang semakin variatif. Hal tertentu berdampak negatif terhadap negara, yaitu merongrong sektor wisata yang sah, kemudian hilangnya kendali pemerintah atas kebijakan ekonomi, serta merusak reputasi negara. Dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, terdapat lembaga yang berwenang, yaitu Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, atau yang sering disebut PPATK, sebagai lembaga independen yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, evaluasi, informasi, dan lain sebagainya. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, PPATK bisa melakukan kerjasama domestik dan internasional. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.